Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alamsah, NIM 2018 012 048, Prodi Teknik Industri, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sini saya akan membacakan buku pedoman keselamatan dan kesehatan kerja PT Perusahaan Pakan Ternak. Menetapkan K3 dan saran tentang persyaratan pemasukan. PT Pembuatan Pakan Ternak menetapkan peraturan perundangan tentang K3. Peraturan Menteri ini dimaksud sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan atau pengeluaran bahan pakan asal hewan dan dari wilayah negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk pertama, mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya agen penyakit hewan menular dan penyakit hewan eksotik. Pemasukan bahan pakan asal hewan dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapat izin pemasukan dari Menteri. Menteri dalam menerbitkan izin pemasukan sebagai dimaksud pada ayat pelaksanaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk keputusan Menteri. Jenis bahan pakan asal hewan yang dapat dimasukkan tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini. Digunakan hanya untuk pembuatan pakan. Selanjutnya, memberikan kontribusi dalam pengelolaan informasi dan data K3. Perubahan ekonomi modern yang semakin mengglobal telah berkembang pesat di segala bidang kehidupan seperti industri, jasa, properti, pertimbangan, transportasi, dan lain-lain. Namun di balik kemajuan tersebut ada harga yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia. Adalah dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya adalah bencana seperti kecelakaan, polusi, dan kondisi ini disebabkan masih minimnya kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di masyarakat. Selanjutnya, mengidentifikasi dampak dari rencana perubahan di tempat kerja dan saran untuk mengendalikan risiko yang timbul. Perusahaan menetapkan rencana struktur dan tanggung jawab untuk melakukan audit sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian dan keefektifan. HSE yang diterapkan audit internal SMK3 dilakukan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun. Meliputi sistem manajemen yang dilaporkan dalam suatu tinjauan. B. Audit mencakup penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan sistem manajemen HSE, objektif dan target dalam program, dokumentasi dalam sistem manajemen HSE. C. Audit dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi dilakukan oleh personel yang memiliki kualifikasi, diverifikasi, serta dilaporkan dan didokumentasikan dalam catatan hasil audit. D. Penjelasan mengenai metode dan tanggung jawab serta dokumentasi. Selanjutnya, yang terakhir, mengidentifikasi dampak dari semua perubahan dalam mengelola K3 dan memberikan saran berkaitan dengan perubahan tersebut. Perusahaan menetapkan prosedur yang memandu untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait dengan K3 yang sesuai dengan aktivitas dan proses bisnis perusahaan. Peraturan ketika terjadi perubahan dan pemerintah maupun kebijakan perusahaan. Hal ini diatur dalam prosedur pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan yang telah diatur dalam prosedur komunikasi, konsultasi, dan partisipasi. Sekian dari saya, salam.